Hutan roh jahat penuh dengan duri dan kelompok kecil yang terdiri dari 7 orang telah melewati rintangan saat mereka melakukan perjalanan ke depan. Seorang wanita muda yang mengenakan jubah hijau sedang berjalan di depan kelompok. Wajahnya cantik dan halus sementara mata hitamnya memancarkan cahaya redup dan dingin. Dia membawa binatang spiritual seukuran telapak tangan di dadanya. Pada saat ini makhluk spiritual ini mengedipkan matanya yang jernih dan menatap dada wanita itu. Tampak seperti hewan yang tidak berbahaya. Sayangnya penampilan ini sangat kontras dengan tatapannya yang menyimpang. Seorang pria berjubah merah muda persik berada di samping wanita berjubah hijau. Dia dengan lembut mengangkat sudut bibirnya saat matanya dipenuhi dengan senyuman yang tidak jelas dan signifikan. Semua orang mengikuti dari dekat di belakang kedua manusia dan binatang spiritual seolah-olah mereka tidak berani menyusul mereka. Penghinaan di mata mereka sekarang diganti dengan kekaguman, yang juga terkait dengan rasa iri. Mereka merasa iri karena selama beberapa hari terakhir ini di hutan roh jahat Meng belum makan apapun selain dari harimau petir yang dia konsumsi pada hari pertama. Lu Yun takut kalau makhluk kecil ini akan kelaparan lagi, jadi dia telah menyiapkan binatang spiritual sebagai sumbangan. Untuk memastikan bahwa binatang spiritual itu lebih enak, dia bahkan memasaknya dengan cara khusus. Siapa yang menyangka bahwa makhluk kecil ini tidak akan memperhatikan sama sekali makanannya. Itu benar, meskipun Meng bisa melahap binatang spiritual itu tidak berarti dia akan mengkonsumsi binatang spiritual sebagai makanan. Jika harimau petir tidak membuatnya marah, dia tidak akan melahapnya. Oleh karena itu Lu Yun yang sedih hanya bisa mendistribusikan makhluk spiritual itu kepada anggota kelompoknya yang lain. Namun saat semua orang sedang makan, makhluk kecil itu turun tangan. Kenapa kalian semua punya makanan untuk dimakan tapi aku hanya bisa menonton? Oleh karena itu makhluk kecil yang kesal itu melingkarkan dirinya di sekitar Guru Oyun dan memohon pil. Dia berguling dan bertindak lucu sebelum Guru Oyun dengan putus asa mengeluarkan sebotol pil untuk itu. Meskipun pil tidak dianggap unik di alam bumi gelap dibandingkan di daratan, karena keberadaan mistisnya pil itu masih berharga dan sulit didapat. Oleh karena itu ketika kelompok tersebut memperhatikan Guru Oyun memberi makan makhluk kecil itu dengan pil, ini terjadi. Guru Dongfang hendak memanggil Guru Oyun dengan nama lengkapnya saat dia menelan suku kata terakhir pada akhirnya. Nona Gu, apakah kamu memberi makan binatang spiritual ini dengan pil? Dongfang adalah seorang jenius dari alam bumi gelap, jadi tentu saja dia lebih berpengalaman daripada seseorang dari kota pertama. Dia segera mengenali benda-benda itu sebagai pil ketika Guru Oyun mengeluarkannya. Guru Oyun berbalik untuk melihat ke arah Dongfang sebelum akhirnya mengangguk. Makhluk kecil ini cukup pilih-pilih tentang makanannya. Apa yang dia katakan secara tidak langsung menjawab pertanyaan Dongfang. Seketika rasa tidak percaya muncul di mata semua orang, bahkan cara mereka memandang Guru Oyun tidak lagi sama. Pil, itu benar-benar pil. Meskipun mereka semua pernah melihat pil sebelumnya, sebagian besar pembudidaya yang telah memperoleh pil akan memperlakukannya sebagai harta yang berharga. Namun wanita ini menggunakan pil itu untuk memberi makan binatang spiritual. Seketika kelompok itu terengah-engah, beberapa bahkan ingin diubah menjadi makhluk spiritual di dadanya. Dengan cara ini mereka bisa menikmati makanan berkualitas tinggi. Ekspresi Dongfang sedikit rumit.
Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang pernah dia lihat dengan merendahkan akan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Bagi seseorang yang bisa membawa begitu banyak pil, jelas bahwa dia adalah Master Pil. Lu Yun memandang Guru Ouyun yang berdiri di samping Zuo Shangchen, lalu pada dirinya sendiri, sedikit keunggulan di hatinya menghilang. Berbeda dengan wanita ini, dia tidak ada yang bisa dibanggakan. Persis seperti itu perasaan awal Lu Yun terhadap Zuo Shangchen berakhir terlalu dini, namun dia tidak merasa sedih atas masalah ini. Sebaliknya dia agak bersemangat. Berbeda dengan pria yang menggoda ini, bertemu dengan Master Pil jauh lebih mengasyikkan. Kang Shaoji dan Mu Ying tidak banyak bicara, tetapi ada perasaan senang yang jelas di mata mereka. Dia adalah Master Pil dan dia adalah Master Pil yang bisa menggunakan pil sebagai makanan. Kali ini mereka cukup beruntung bisa bergabung dengan kompetisi besar Kekaisaran Bulan Surgawi. Bahkan jika mereka tidak dapat lulus ujian, mereka tidak merasa kalah sama sekali. Li Qing. Dong Fang menyikut Li Qing dengan sikutnya saat wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Nona Gu sepertinya memiliki kesan yang baik tentangmu. Mungkin kamu bisa mengucapkan kata-kata yang baik untuk kami setelah ini. Aku tidak meminta banyak juga, bahkan untuk menjilat makanan yang dia gunakan untuk memberi makan binatang spiritual sudah cukup bagiku. Lu Yun dan yang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Dong Fang. Berdasarkan latar belakang keluarga, mereka tidak memiliki hak untuk memiliki ahli pil. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bisa menjilat makanan meng-meng, mereka tidak akan menyesal lagi dalam hidup ini. Orang lain dalam kelompok mereka bisa mengerti mengapa Dong Fang mengatakan hal-hal ini dan dia bahkan mendapat dukungan dari mereka. Namun jika apa yang dia katakan jatuh ke telinga orang lain, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Hahaha. Seseorang tiba-tiba tertawa dengan sikap menghina dan dingin. Dong Fang? Aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga Dong akan didorong ke keadaan yang begitu miskin. Apakah kamu begitu lapar sehingga kamu bahkan ingin makan makanan binatang spiritual? Cek, aku agak terkejut. Jika kamu benar-benar telah mencapai keadaan yang membuat frustrasi dan melarat, berlutut dan panggil aku kakekmu, mungkin aku berbaik hati memberimu beberapa keping emas. Tawa gila dari jauh membuat Dong Fang mengerutkan kening sebelum dia mengangkat kepalanya dan menoleh sekitar. Ketika dia melihat kelompok itu berjalan ke arah mereka, ekspresinya tenggelam. Apakah kalian saling kenal? Lu Yun mengangkat alisnya yang kurus. Dong Fang menjawab dengan bosan. Orang ini adalah Duan Yi. Keluarga Duan selalu menjadi saingan keluarga Dong. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendaftar untuk kompetisi kali ini dan bahwa kami akan bertemu di sini. Suaranya menjadi sangat dingin saat menyebutkan ini. Dia kemudian melihat kelompok yang mendekat dan berkata, Duan Yi, ini babak penyisihan jadi jangan memanfaatkannya. Aku tidak ingin menghitung denganmu di sini, pergilah. Oh, kelinci sekarang berani menggigit manusia. Kamu bahkan tidak berani kentut di depanku dan sekarang kamu berani memintaku pergi. Duan Yi tertawa terbahak-bahak saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Li Qing. Sepertinya kamu memiliki putra jenderal sebagai pendukungmu. Apakah itu sebabnya kamu menjadi begitu berani? Kamu. Dong Fang gemetar karena marah.
Jika dia tidak mempertimbangkan kesejahteraan keluarga Dong, dia tidak akan mentolerir orang ini begitu lama. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan menghinanya di depan wanita yang dia cintai. Dong Fang melirik ke arah Lu Yun memikirkan hal ini, tapi pada akhirnya memaksakan amarahnya. Bagaimanapun ini adalah tahap eliminasi dari kontes. Dan jika dia menyerang sekarang, dia mungkin akan mengganggu semua orang di grup. Tentu saja Dong Fang secara tidak sadar telah mengeluarkan Gu Ruoyun dari kelompok pendukungnya. Dia telah menyinggung Gu Ruoyun sebelumnya dan untungnya Gu Ruoyun tidak membuatnya membayar untuk itu. Oleh karena itu dia tidak mengharapkan Gu Ruoyun untuk membela dia. Gu Ruoyun tidak akan membantu dan pria menggoda di sisinya pasti juga tidak. Itu akan menjadi 5 dari mereka versus 7 dari pihak lawan. Dong Fang, keberuntunganmu tak tertandingi. Dari semua orang yang telah mendaftar untuk kompetisi kelompokmu adalah salah satu yang terjebak dengan 3 kontestan terlemah. Oleh karena itu mungkin kamu tidak akan bisa melewati babak eliminasi kali ini. Duan Yi tertawa jijik saat dia menyapu pandangan menghina ke arah Gu Ruoyun dan Zuo Shangchen. Ejekan di matanya kemudian semakin dalam. Bantuan apa yang bisa diberikan oleh orang-orang yang tidak berguna ini? Sudah cukup baik jika mereka tidak menghalangi jalanmu. Tutup mulutmu. Dong Fang yang awalnya bermaksud untuk menahan diri langsung meledak saat dia memelototi pihak lain dengan marah. Tidak apa-apa jika orang ini bersikeras untuk mempermalukannya, tetapi dia berani mempermalukan idolanya. Bagaimana Dong Fang bisa menahan dirinya lebih lama lagi? Jelas sekali bahwa Dong Fang lupa bahwa sebelum dia menyaksikan kemampuan Gu Ruoyun, dia juga memperlakukannya tidak berguna seperti Duan Yi. Duan Yi, aku sudah sangat sabar denganmu untuk waktu yang sangat lama sekarang. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu. Aku tidak akan mentolerir bajingan sepertimu jika bukan karena itu tentang kesejahteraan keluarga Dong. Kamu berada di tahap awal keadaan luar biasa sepertiku. Bahkan jika kita bertarung tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang akan menang. Mendengar ini Duan Yi kembali tertawa. Dong Fang, aku mungkin berada pada tahap awal dari keadaan luar biasa sepertimu. Tetapi aku memiliki sekelompok pembudidaya pada tahap pertengahan keadaan luar biasa di belakangku. Aku telah menyuap orang-orang ini dengan uang dan mereka akan mendengarkan perintahku sepanjang perjalanan ini. Keluarga Duan mungkin tidak memiliki banyak hal lain, tetapi kami memang memiliki banyak uang. Ini adalah sesuatu yang bahkan dapat membuatmu iri. Penghinaan di wajahnya meningkat sementara suaranya dipenuhi dengan ejekan. Oh benar. Aku hampir lupa, keluarga Dong bukan hanya tidak punya uang, kamu sangat miskin, bahkan tuan muda dari keluarga Dong ingin makan makanan binatang spiritual. Jika kamu menjadi budak milik keluarga Duan, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak perlu kelaparan, hahaha. Apa yang dimakan binatang spiritual? Pasti itu rumput. Apakah Dong Fang sangat miskin sehingga dia harus makan rumput? Lalu apa bedanya dia dan binatang? Duan Yi. Dong Fang mengertakkan gigi karena marah dan mengepalkan tinjunya. Duan Yi tertawa dingin. Jangan memanggilku begitu. Jika kamu ingin hidup bersama timmu, berlututlah padaku, mungkin aku akan mengampunimu. Aku mungkin juga memberimu penghargaan dengan beberapa keping emas untuk membeli makanan pada waktu yang sama. Ini kata-kata terlontar di udara dan Dong Fang kembali ke akal sehatnya.
Yang paling kuat dari ketujuh dari mereka adalah makhluk manis kecil di dada Guru Oyun. Namun mengetahui sikap dingin Guru Oyun, dia tidak akan pernah membantunya. Kang Shaoji dan Mu Ying adalah satu-satunya dua orang pembudidaya di tahap pertengahan keadaan luar biasa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kelompok sebelumnya? Berlutut. Duan Yi memesan sekali lagi dan berbicara dengan nada ganas. Jika tidak, kamu dan wanita yang kamu cintai tidak akan pernah bisa keluar dari hutan roh jahat. Wanita ini juga cukup baik untuk dilihat. Aku bisa menikmatinya sebentar sebelum mengirimnya pergi untuk menemanimu dalam kematian. Jelas sekali bahwa Duan Yi dapat melihat perasaan khusus yang dimiliki Dong Fang terhadap Lu Yun. Oleh karena itu dia menggunakan nyawa Lu Yun untuk mengancamnya. Tidak ada aturan yang melarang pertarungan pribadi antar kompetitor selama babak eliminasi sehingga Duan Yi bisa berperilaku berani. Selama dia tidak menyinggung Li Qing yang memiliki dukungan kuat, dia bisa dengan santai membunuh yang lain. Duan Yi, tuan muda dari rumah jenderal juga ada di sini, tapi kamu berani bertindak dengan lancang seperti itu. Lu Yun dipermalukan menjadi marah dan berbicara dengan marah. Hehe. Duan Yi mencibir dan menjawab dengan jijik. Tuan Li Qing memiliki darah bangsawan, jadi tentu saja aku tidak akan menyentuhnya. Tidak hanya aku tidak akan menyentuhnya, aku bahkan akan mengantarnya dengan aman keluar dari hutan roh jahat. Pergi bersama kami pasti akan menjadi pilihan yang lebih kuat daripada mengikutimu. Selain itu aku tahu bahwa Dong Fang sebelumnya telah mengejek Tuan Li Qing. Apakah menurutmu Li Qing akan membantumu setelah semua itu? Duan Yi lalu menatap Li Qing, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat tetapi matanya tetap merendahkan. Apakah aku benar Tuan Li Qing? Li Qing mengerutkan kening tetapi tidak menjawab. Sebagai perbandingan, dia merasa lebih buruk tentang Duan Yi. Namun keheningannya memperkuat pikiran di hati Duan Yi. Dia kemudian tersenyum dingin pada Dong Fang dan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dong Fang, aku sudah mengatakannya sebelumnya, Tuan Li Qing juga tidak akan membantumu. Berlutut segera, jika tidak aku tidak akan mengampuni satu orang pun dalam kelompokmu. Kata-kata Duan Yi jatuh seperti ember berisi air es ke kepala Dong Fang dan membuat hatinya terasa sangat dingin. Dia melihat ke arah Lu Yun yang berdiri di sampingnya dan menggigit bibirnya sebelum berkata, Lu Yun, maaf telah menyebabkan masalah untukmu. Aku juga tidak pernah berpikir bahwa Duan Yi akan melakukan hal seperti itu di babak eliminasi. Dia benar. Selain dia, semua orang dalam kelompoknya semuanya berada di tahap pertengahan keadaan luar biasa. Kekuatan kita jelas lebih rendah. Jika ini terjadi di lain waktu aku mungkin bisa mengalahkannya. Tapi sekarang... Duan Yi tertawa puas saat melihat ekspresi sedih di wajah Dong Fang. Dong Fang, orang bijak tunduk pada keadaan. Jika kamu berlutut aku akan mengampuni semua orang di kelompokmu. Duan Yi mengerutkan bibirnya menjadi senyuman yang kejam. Dia kemudian tertawa lagi seolah-olah dia sudah bisa melihat Dong Fang berlutut dan bersujud di hadapannya. Dong Fang. Lu Yun mencengkeram bahu Dong Fang rat-rat saat celah di antara alisnya dipenuhi kecemasan. Jangan dengarkan dia, kita mungkin memiliki kesempatan jika kita semua bergabung. Dong Fang, Lu Yun benar, harga diri seorang pria lebih berharga daripada emas.
jadi tetaplah kuat. Kang Shaoji mengerutkan kening. Tidak peduli apa kita berada di tim yang sama, jadi kita harus menghadapi kesulitan apapun bersama. Ayo, Mu Ying dan aku berada pada tahap pertengahan dari keadaan luar biasa. Kita masih memiliki peluang melawan mereka. Mu Ying bersenandung sambil mengangguk dan setuju dengan kata-kata Kang Shaoji. Kita mungkin adalah orang asing yang tidak mengenal satu sama lain belum lama ini, tetapi karena kita berada di sini di hutan roh jahat bersama, kita harus tetap bersatu. Senyuman pahit terbentuk di sudut mulut Dong Fang saat melihat tekad di wajah rekan satu timnya. Maaf, aku telah menyeret semua orang ke bawah. Mu Ying, kamu dan Kang Shaoji mungkin kuat tetapi lawannya juga tidak lemah. Aku tidak ingin menjadi penyebab di balik kegagalan kita dalam kompetisi ini. Selain itu, dia berbalik ke arah Lu Yun dengan tatapan minta maaf yang dipenuhi dengan tekad. Lu Yun, aku akan melindungimu. Tekad dalam suara pemuda itu penuh dengan semangat sehingga hati Lu Yun melonjak. Dia menggigit bibirnya dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Dong Fang. Sayangnya Dong Fang menghindari genggamannya dengan sangat mudah dan berjalan menuju Duan Yi. Apa kamu sudah membuat keputusan? Duan Yi tertawa terbahak-bahak dan berseru dengan nada menghina. Jangan khawatir. Jika kamu berlutut di hadapanku, aku tidak akan menimbulkan masalah bagi kelompokmu sama sekali. Selain itu kamu tidak perlu lagi memakan potongan makanan dari binatang buas spiritual. Sayangnya Duan Yi tidak menyadari jenis makanan apa yang Guru Ouyun berikan pada binatang spiritual ini. Dia tidak akan menunjukkan perilaku seperti ini jika dia tahu. Sebaliknya dia bahkan mungkin menjadi lebih gila dari Dong Fang. Duan Yi. Dong Fang berdiri di depan Duan Yi saat dia berkata dengan dingin. Suatu hari kamu akan membayar kembali atas penghinaan yang kau buat hari ini. Jika bukan karena Lu Yun dan anggota timnya, dia tidak akan pernah menerima penghinaan seperti ini bahkan jika dia harus mati. Hehe. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Duan Yi tertawa dingin dan menatap pemuda di hadapannya dengan sikap dominan. Berlutut. Dia berteriak dengan ganas. Dong Fang gemetar. Jika dia benar-benar berlutut, dia akan kehilangan hak untuk mengejar Lu Yun di masa depan. Wanita luar biasa seperti Lu Yun tidak akan pernah menerima pria yang begitu lemah. Namun apakah dia punya pilihan lain? Jika dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Duan Yi, kelompok di belakangnya tidak akan pernah mengampuni dia. Rekan satu timnya lainnya akan terjerat dalam hal ini juga. Dong Fang menarik napas dalam-dalam sebelum dia perlahan menutup matanya dan menekuk lututnya. Hahaha. Tawa Duan Yi menjadi lebih gila seolah-olah dia telah menunggu lama untuk hari ini. Dong Fang, sepertinya kau akan bertemu di hari seperti ini juga. Aku akan mengumumkan masalah ini kepada keluarga Dong sehingga mereka akan tahu betapa pengecutnya dirimu. Dia memandang Dong Fang sekali lagi tetapi memperhatikan bahwa anak itu hanya menekuk lutut dan tidak berlutut. Dong Fang, apa yang kamu lakukan, berlutut? Duan Yi mengerutkan kening dengan ketidaksabaran saat suaranya menjadi lebih dingin. Pada saat ini seluruh wajah Dong Fang penuh dengan keterkejutan dan matanya dipenuhi kepanikan. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa merasakan kekuatan yang menarik tubuhnya ke belakang mencegahnya berlutut sepenuhnya.
kekuatan itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Saat Dongfang berpikir ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, suara dingin perlahan terdengar seperti angin sejuk yang membuat kepalanya terasa cerah dan jernih. Kemana perginya keberanianmu? Kemana perginya keberanianmu terhadap Li Qing dan aku? Jika kamu ingin tetap stagnan selamanya dalam perjalanan kultivasimu, silakan berlutut. Ketika suara dingin wanita itu berbicara, kekuatan yang menahannya tiba-tiba menghilang, tubuhnya tiba-tiba rileks dan dia tersandung ke belakang dan hampir jatuh ke tanah. Berbeda dengan perasaan santai di tubuhnya, Dongfang bahkan lebih terkejut dengan fakta bahwa wanita yang dingin dan muram ini benar-benar membela dirinya. Kamu. Dongfang berbalik dengan kaku dan menatap Guru Ouyun dengan tidak percaya. Kenapa kamu? Kenapa kamu membantuku? Ini yang ingin dia katakan. Jika mereka mendapat bantuan Guru Ouyun, kelompok mereka tidak perlu takut pada Duan Yi dan yang lainnya. Kamu khawatir dengan keselamatan Meng Meng saat itu. Ketika Meng Meng dengan cepat menyerang harimau petir, kecemasan Dongfang bukanlah suatu tindakan. Jika dia telah menyatakan keprihatinannya atas keselamatan Guru Ouyun, itu bisa dengan mudah disalahpahami. Bagaimanapun mereka tidak akan bisa lolos dari babak eliminasi jika Guru Ouyun mati di sini. Namun Meng Meng hanyalah binatang spiritual dan tidak akan berpengaruh pada babak eliminasi sama sekali. Melalui ini Guru Ouyun berhasil menguraikan apakah orang ini baik atau buruk. Jika tidak, Dongfang akan mengalami penghinaan di sini. Dia tidak akan pernah keluar untuk mengucapkan sepatah kata pun. Nona Gu, aku. Dongfang tampak sangat malu. Aku telah memperlakukanmu dengan buruk di masa lalu, namun kamu telah melangkah keluar untuk membelaku. Aku benar-benar malu. Sekarang Dongfang dapat melihat bahwa wanita ini tidak sesuram kelihatannya. Dia akan merasa sangat bersyukur ketika seseorang membela dia tanpa motif tersembunyi. Tetapi jika seseorang telah menyinggung perasaannya dan menolak untuk bertobat, dia dengan senang hati akan melihat mereka mati di pinggir jalan dan membiarkan mayat mereka membusuk. Nona, aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri. Duan Yi mengerutkan alisnya dan menatap dingin ke arah Guru Ouyun sebelum dia dengan dingin berseru. Jika tidak, kamu mungkin tidak tahu kapan kamu akan membawa bencana pada dirimu sendiri. Saat dia berbicara, pandangannya beralih ke si kecil Meng Meng dalam pelukannya, suaranya kemudian menjadi lebih kejam. Selain itu, jika tebakanku benar, makanan yang disebutkan Dongfang seharusnya adalah makanan yang digunakan untuk memberi makan binatang spiritual itu. Hanya orang bodoh seperti Dongfang yang ingin makan makanan binatang spiritual. Jika itu terserah padaku, aku akan mengubah makhluk spiritual dalam pelukanmu menjadi kotoran, hahaha. Itu menyiratkan bahwa dia akan memakan si kecil di pelukan Guru Ouyun. Ketika Li Qing melihat bahwa Duan Yi menyebabkan masalah bagi Guru Ouyun, dia ingin keluar dan membelanya. Tetapi siapa sangka bahwa orang ini akan mengubah topik untuk mengejek makhluk spiritual yang tampaknya tidak berbahaya. Li Qing bertanya-tanya jika Duan Yi telah melihat seperti apa makhluk kecil itu ketika dia melahap harimau petir. Akankah dia memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti ini sekarang? Seperti yang diharapkan, makhluk kecil itu menjadi sangat tersinggung. Di dunia ini hanya aku yang bisa melahap orang lain, namun manusia bodoh ini benar-benar ingin memakanku. Kamu sudah selesai.
Dongfang mencibir dan mundur dengan sadar saat dia melihat ke arah Duan Yi, menikmati musibahnya. Makhluk spiritual Nonago memiliki temperamen yang sangat buruk dan kamu telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika ayahmu ada di sini dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Selain itu makanan makhluk spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu makan kapanpun kamu suka. Kamu tidak akan bisa makan makanan ini bahkan jika kamu harus menjual seluruh keluarga Duan. Sebenarnya keluarga Duan bahkan tidak bisa dianggap sebagai organisasi kelas 2, bahkan jika mereka kehilangan kekayaan keluarga mereka, mereka tidak akan pernah bisa menikmati perlakuan yang sama seperti binatang spiritual. Oh, makhluk kecil ini bisa marah juga. Duan Yi memandang Meng Meng sekali lagi dan tertawa terbahak-bahak. Jadi apa? Aku bisa menamparkan makhluk seukuran telapak tangan ini sampai mati dalam satu pukulan. Selanjutnya dengan kekayaan keluarga Duan mengapa kami tidak mampu membeli makanan binatang spiritual? Bahkan jika binatang spiritual ini adalah karnivora, bukan berarti keluarga Duan tidak mampu sama sekali. Sayangnya aku tidak akan pernah menyia-nyiakan banyak usaha untuk memelihara binatang spiritual tanpa kekuatan bertarung seperti ini. Ini hanya cocok untuk menjadi kotoranku. Dongfang tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Duan Yi, aku tidak pernah mengira akan datang hari untuk menyaksikan ketidaktahuanmu. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengusik pada binatang spiritual ini tetapi kamu tetap menghinanya. Sebelumnya makhluk kecil ini menjadi marah karena harimau petir telah mengganggu tidurnya. Dia bahkan tidak memberi harimau petir kesempatan untuk mengemis untuk nyawanya sebelum dia melahapnya. Sekarang Duan Yi mengejeknya. Dongfang percaya bahwa kemarahan makhluk kecil itu akan lebih besar dari yang terakhir kali. Begitu Dongfang berbicara makhluk kecil itu melompat keluar dari pelukan Guru Oyun dengan marah. Dia mengarahkan cakar kecilnya ke Duan Yi yang tampak menghina dan mencicit dengan marah. Namun karena makhluk kecil ini terlihat sangat menggemaskan, bahkan amarahnya tidak menimbulkan rasa takut. Haha. Duan Yi tertawa gila. Binatang spiritual ini bahkan tidak bisa berbicara, sangat sampah, bahkan ini lebih buruk dari sampah. Binatang spiritual seperti ini bahkan tidak cukup untuk memasukkan celah di antara gigiku. Makhluk kecil, kamu berdiri di sebelah kakiku, apakah kamu tidak takut diinjak sampai mati? Seolah ingin membuktikan perbuatannya Duan Yi tersenyum dan mengangkat kakinya, wajahnya dipenuhi dengan kekejaman dan keganasan. Makhluk kecil itu sekarang bahkan lebih marah dan matanya yang besar dan pucat perlahan berubah menjadi merah darah, bulu putihnya berdiri di sekujur tubuhnya dan membuatnya terlihat seperti anak kucing yang menggembung.